Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 4 orang. Saya selaku moderator, saya Sri Nuraini, kemudian ditemani oleh rekan saya ada Alia Aprilianti, kemudian ada Ani Kurnia Lestari, dan ada Natasha Anggraini. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisa salah satu video pembelajaran matematika di media sosial TikTok. Berikut penjelasan kelompok kami. Sebelum penjelasan, kita akan simak terlebih dahulu video berikut ini. Variasi sumber belajar yang kami gunakan untuk dianalisis adalah konten matematika yang dikemas dalam video singkat berdurasi 1 menit. Video tersebut diperoleh dari platform TikTok dengan username @mathsterpiece. Konten di akun tersebut berfokus pada pembahasan soal-soal matematika. Jenis teknologi yang digunakan merupakan teknologi digital berupa video berdurasi singkat yang memanfaatkan platform TikTok. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah kekurangan dan keunggulan video pembelajaran matematika yang telah kami analisis. Yang pertama yaitu adalah aksesibilitas yang tinggi. Artinya video pembelajaran di TikTok dapat diakses dimanapun dan oleh siapapun, sehingga peserta didik dari latar belakang dan lokasi dimanapun ia dapat mendapatkan pendidikan matematika tanpa batasan. Yang kedua yaitu adalah format menarik. Nah, yang dimaksud dengan format menarik di mana video yang disajikan ini sangat singkat, yaitu maksimal 3 menit, sehingga kemungkinan penyampaian materi matematika lebih mudah dicerna. Yang ketiga adalah kreativitas dalam penyampaian materi. Nah, dengan penggunaan elemen musik dan efek yang kreatif membuat pembelajaran ini lebih menarik karena mampu mempertahankan perhatian siswa, dan ini sangat menjadi penting bagi matematika yang sering dianggap sulit dan membosankan. Yang keempat yaitu interaktivitas, di mana dalam video TikTok ini memungkinkan interaksi antara pembuat konten dengan penonton melalui komentar, sehingga siswa dapat secara langsung dapat bertanya jika ada materi yang sudah dapat dipahami, dan pembuat konten atau penonton bisa menanggapinya,
sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan responsif. Yang keempat yaitu fleksibilitas pembelajaran, di mana dalam fleksibilitas ini siswa dapat memilih video pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Mungkin itu kekuatan dan kelebihan dari video TikTok yang saya analisis. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai weakness atau kelemahan serta kekurangan dari video pembelajaran matematika yang disajikan dalam akun TikTok yang kami analisis. Yaitu yang pertama adalah durasi yang pendek, sehingga jadi dalam pemaparan dari video pembelajaran tersebut tidak dapat memaparkan materi yang lebih kompleks seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak semua konten akurat atau dibuat oleh para ahli. Kemudian yang ketiga adalah konteks yang dibahas kurang mendalam. Kemudian kesulitan dalam penilaian video yang sesuai dengan kurikulum atau standar pembelajaran. Yang kelima adalah potensi penyebaran informasi yang tidak tepat dalam metode penyelesaian atau terjadi misinformasi. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah adanya distraksi atau elemen hiburan seperti musik dan efek visual bisa mengalihkan fokus dari materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas terkait opportunities atau peluang. Yang pertama, peluang dari konten TikTok masterpiece ini yakni peningkatan pemahaman matematis, di mana konten ini dapat memberikan kesempatan untuk memahami konsep-konsep matematika yang memang sulit dengan cara lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian kedua, kreativitas dalam pembelajaran matematika, sehingga konten ini juga menyajikan pendekatan kreatif dalam pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran dapat dikenalkan dengan metode belajar yang inovatif di dalam kelas. Kemudian selanjutnya, pengembangan keterampilan problem solving. Dengan mengikuti konten-konten tersebut, siswa dapat mengasah keterampilan problem solving mereka melalui tantangan atau soal matematika yang memang menantang. Kemudian yang keempat, inspirasi untuk mengajar, sehingga bagi guru konten ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk membuat pelajaran matematika lebih menarik. Dan yang terakhir, dukungan untuk pembelajaran mandiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis yang keempat, yaitu tentang threats atau ancaman. Nah, adapun ancaman yang kami temui selama analisis video pada sosial media tersebut adalah yang pertama, yaitu pengaruh terhadap kemampuan membaca siswa. Nah, terlalu sering menyaksikan konten singkat dapat menurunkan kemampuan literasi siswa. Nah, ancaman tersebut muncul karena otak merasa mudah dalam memproses informasi berupa audiovisual yang pendek, sehingga membuat kecanduan mengulanginya lagi dan lagi karena kenikmatan yang didapat lebih besar daripada effort atau usaha untuk menontonnya. Nah, oleh karena itu, membaca buku akhirnya terasa semakin berat dan malas karena memerlukan usaha yang tinggi dan kenikmatan yang didapat belum terlalu besar. Sedangkan menonton video pendek sebaliknya. Selanjutnya, untuk ancaman yang kedua yaitu berpengaruh terhadap attention span atau rentang perhatian. Nah, di mana rentang perhatian ini adalah lamanya waktu seseorang bisa fokus pada suatu kegiatan sebelum terganggu dengan hal lain. Nah, banyak pengguna menggunakan aplikasi video pendek selama puluhan menit bahkan berjam-jam. Namun itu tidak berarti bahwa pengguna yang sama bisa menonton suatu video yang lamanya puluhan menit pula. Nah, konsumsi konten singkat bisa berdampak dengan penurunan daya attention span tersebut. Sebab, jika terus-menerus terpapar oleh konten video singkat, dapat mengakibatkan attention span seseorang menjadi lebih pendek. Attention span yang pendek akan berpengaruh terhadap penurunan performa akademik seorang pelajar. Sehingga dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kami mendapatkan 6 poin aspek. Yang pertama yakni jenis teknologi yang digunakan tentunya sudah tersedia. Kemudian yang kedua, jenis multimedia yang digunakan juga sudah tersedia. Kemudian yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan sudah tersedia. Kemudian yang keempat, kelemahan dan kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan sudah tersedia. Kemudian yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia juga sudah tersedia. Dan yang terakhir, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga sudah ada. Yang artinya, selesailah pertemuan kita pada pembahasan kali ini. See you in the next time.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.